Geologi. Sulfida mana? Ada fosfat, sulfida, hidroksida, oksida. Ada silikat guys. Kemarin kita habis praktek itu. Asam karbonat, Fosfat warna hijau, asam nitrat. Guys, jadi batuan ini tuh dari mana sih? Brazil. Ini dari Bulgaria. Ini Afrika. Emang aku ditakdirkan sama Afrika kayaknya. Hijau. Itu dari Kongo. Yang hijau ini. Sini dari mana? Afrika Selatan. Wow. Ini tuh Yang ini ngapain? Selama ribuan tahun menipis sampai muncul batuan kayak gini. Ini hasilnya guys. Cek. Ini tuh di Mesir. Jadi waktu zaman dulu tuh ada peristiwa kejadian besar banget yang membuat terbentuknya gunung batu di Sesar Lembang. Tuh, terus ini contoh-contoh bebatuannya dari Sesar Lembang itu. Tuh, ada cermin sesar. Di sini ada kristal ametis. Dalam bahasa Inggrisnya disebut amethyst. Dalam bahasa Yunaninya yaitu artinya tidak beracun. Batu ametis ini berbentuk seperti kecubung. Batu kecubung wulung cukup populer dan paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Sekilas warna batu kecubung ini kehitaman dan keunguan, tetapi ketika terkena cahaya terlihat warna aslinya yaitu warna ungu. Ini aslinya tuh warna ungu tua seperti ini. Batu ini banyak sekali manfaatnya untuk perhiasan-perhiasan pada zaman dahulu. Jadi di sini ada John Aryo Katili, guru besar pertama Indonesia untuk ilmu geologi. Bukunya yang berjudul 3000 Juta Tahun Sejarah Bumi tahun 1953 pada masanya menjadi bacaan pengetahuan terpopuler favorit para remaja. Beliau bersama Peter Marks menulis sebuah buku pengantar ilmu geologi dan bahasa Indonesia berjudul Geologi tahun 1963. Ini dia mempertahankan menyelamatkan dokumen-dokumen geologi dan pertambangan di negara guys. Pada masyarakat siapa namanya? Arifedik Lasut. Hai. Sumber daya energi dan juga sumber daya air. Silakan. Untuk informasi mengenai sumber daya mineral itu dibagi lagi menjadi mineral logam dan juga mineral non logam. Informasinya ada di sebelah kiri dan di ujung sebelah kiri itu ada informasi mengenai batu mulia. Di sini ada prosesi bagaimana terbentuknya batu mulia. Batu mulia itu terbentuk akibat proses pembekuan magma, sedimentasi, dan metamorfosa. Jadi magma yang membeku pada kedalaman yang dangkal, kondisinya makin encer. Temperatur dan tekanannya makin rendah, sehingga membentuk batu mulia seperti kuarsa,
jasper, kalsedon, dan akik. Seperti di gambar yang sini. Lalu, magma yang membeku juga di kedalaman bumi yang dalam menghasilkan berbagai jenis batu mulia seperti safir merah atau juga safir biru. Lalu ada garnet, turmalin, merah delima, topaz, dan zirkon. Masih banyak juga yang lainnya. Lalu perubahan batuan beku atau sedimen akibat tekanan dan temperatur tinggi menjadi batuan metamorf yang menghasilkan batu mulia seperti garnet, giok, rubi merah delima, dan emerald. Sini tuh ada batu penghasil minyak bumi dan di sini tuh juga ada penyimpanan dari hasil minyak bumi. Oh my god, ini glamour, Kenalkan Pak, nama saya Rasya Putra Abinaya dari SMK 7 Bandung. Kita ini mengunjungi Museum Geologi ini ingin mewawancara dan mencari tahu apa aja sih yang ada di Museum Geologi ini. Sebelum itu saya ingin memberikan pertanyaan, apakah boleh Pak? Boleh. Yang pertama itu, bagaimana sih sejarah dari Museum Geologi Bandung? Untuk informasi mengenai sejarah singkat Museum Geologi, jadi dahulunya Museum Geologi itu adalah laboratorium yang berisi tentang koleksi-koleksi batuan dan fosil. Nah, itu didirikan tahun 1928 sampai 1929 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Nah, karena banyaknya koleksi, sehingga dijadikanlah Museum Geologi. Salah satunya nih Museum Geologi Bandung. Di sini koleksinya mengenai fosil dan batuan. Dengan jumlah fosil koleksi yang ada di Museum Geologi itu sekitar kurang lebih 418.000 koleksi. Dan yang diperagakan di sini hanya 0,4%-nya saja. Yang lainnya kita simpan di storage, ada. Seperti itu. Nah, itu mungkin sejarah singkat dari Museum Geologinya. Dahulunya sebuah laboratorium dengan banyaknya koleksi yang dimiliki oleh laboratorium tersebut, fosil dan batuan, sehingga dijadikan Museum Geologi itu pada tahun 1928 sampai 1929 oleh pemerintahan Hindia Belanda sampai saat ini dengan jumlah koleksi yang tadi 418.000 koleksi. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa koleksi paling berharga atau paling menarik yang dimiliki oleh Museum Geologi Bandung? Dari sekian banyak koleksinya juga, koleksi atau fakta apa yang paling menarik dan sering menarik perhatian pengunjung? Jadi di Museum Geologi memang semuanya penting dan berharga karena semua koleksi ini sudah termasuk ke dalam barang milik negara. Jadi keseluruhannya sudah terdata, sudah terregister dan barang milik negara. Tetapi mungkin ada temuan-temuan spektakuler. Salah satunya adalah Homo erectus. Homo erectus itu umurnya sekitar 800.000 tahun. Yang itu bisa memberikan informasi kehidupan dari masa ke masa, dari masa prasejarah sampai modern. Dengan adanya Homo erectus kita bisa mengetahui bagaimana munculnya awal mula kehidupan manusia kera itu seperti manusia yang tidak bisa berbicara namun berdiri tegak itu berasal dari Afrika. Atau kita istilahnya out of Africa yang banyak ditemukan di daerah Jawa fosil-fosil Homo erectus. Tapi berbeda dengan seperti kita Homo sapien. Kalau Homo erectus dia cenderung tempurungnya lebih ke depan ya. Ini tengkoraknya lebih ke depan, tapi kalau kita datar. Kalau kita Homo sapiens itu paling yang menarik untuk para pengunjung karena bisa membedakan manusia Homo erectus atau Homo sapiens seperti kita. Dan itu bisa menjelaskan informasi mengenai masa prasejarah, sejarah sampai modern saat ini. Begitu paling.
Oke, mungkin sekian dari kami semua. Semoga informasi yang sebelumnya kami sampaikan semua bermanfaat untuk kalian semua yang nonton video ini. Dadah. Dadah.